Kita buka akar-akar rasional di modul kalian juga ada ya. Nah, perhatikan. Apakah sudah nampak di layar kalian? Kirana udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Akar-akar rasional dari persamaan polinom ya, pasti ya. Perhatikan di sini. Nah, ini perhatikan. Jadi, ini sebenarnya nyambung saat kalian memfaktorkan polinom kemarin ya. Gimana cara memfaktorkan nanti kita akan review lagi karena faktor sama akar itu nyambung. Jadi yang disebut faktor itu apa? Kalau faktor itu yang masih bentuknya masih kayak gini nih. X min 1. Nah, ini adalah faktor ya. Atau 2X plus 1. Nah, ini adalah namanya faktor nih. Ini faktor. Nah, akarnya yang mana, Bu? Nah, kalau akar itu ini masing-masing disama dengankan 0 ya. Nanti kalian dapat nilai X-nya nih. X-nya adalah 1. Kemudian yang di sini X-nya berapa nih? Min setengah. Nah, kalau kalian udah cari X-nya, nilai X-nya inilah yang disebut sebagai akar ya. Nah, ini adalah akar. Jadi nyambung ya, caranya sama. Cuman nanti kalian baca soalnya yang teliti ya. Yang ditanya faktornya kah? Atau akarnya kah gitu ya, supaya kalian nggak keliru berakhir di mana nih saya selesainya di mana gitu, nggak keliru ya. Oke, sekarang kita lihat nih, jika fx adalah suku banyaknya, kemudian x min k itu merupakan faktor dari fx, jika dan hanya jika k adalah akar dari persamaan fx-nya gitu ya. Nah, ini perhatikan, kalau kalian dapat faktornya adalah X min K, maka ini dia disama dengankan 0, baru dapat akarnya. Nah, ini. Maka K-nya adalah akarnya. Gitu. Kemudian, apa maknanya jika dan hanya jika? Bu, udah ditulis jika aja, Bu. Nah, ini di matematika ada maknanya ya. Jika dan hanya jika sama jika doang itu berbeda maknanya. Nah, ini perhatikan di penjelasannya di sini. Jadi dia apa ya namanya ya? Berkebalikan ya. Jadi berlaku ke kiri dan ke kanan, dua arah. Oke. Nah, ini perhatikan. K itu disebut sebagai akar. Atau nilai pembuat 0. Nah, nilai pembuat 0 itu apa? Nah, nanti saya akan mengajarkan kalian memfaktorkan polinom memakai alat bantu GeoGebra ya, supaya kalian nggak lama juga nanti kalau konstantanya, Bu, konstantanya 4000, Bu. Nah, kita pakai bantuan GeoGebra supaya kalian lebih apa ya, nggak terlalu lama deh ini ngitung apa gitu ya, supaya kalian lebih paham maksudnya. Nah, ini pembuat 0, jadi supaya fx-nya nanti sama dengan 0, itulah pembuat 0-nya ya, kita cari xx-nya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Kita mereview lagi sebenarnya karena ini sama dengan saat kemarin kita mencoba memfaktorkan polinom itu ya. Nah, ini perhatikan. Jika fx itu adalah polinomnya ya, yang mau kita faktorkan nih. Dan kita memisalkan x min k itu merupakan faktor, salah satu faktor dari fx. Maka KK yang mungkin, nilai K yang mungkin jadi faktornya dari akar berarti ya. Itu adalah nih faktor bulat dari A0. A0 itu siapa? Konstanta dari polinomnya. Dibagi faktor bulat dari AN. AN itu siapa yang di sini? Nah, ini sebenarnya dari sini ya, tapi kemarin kita ambil yang bulatnya aja gitu ya. Karena kemarin dia AN-nya kan 1. Nah, bisa jadi nanti AN-nya 2, 5 gitu ya. Tapi nggak usah terlalu dipedulikan di sini. Kita ambil aja angka-angka bulatnya ya, nilai K yang kita hornerkan nanti yang ambil yang bulat. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Contoh 1. Banyaknya akar rasional dari persamaan X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2 sama dengan 0 adalah. Nah, yang ditanya, perhatikan kata tanyanya. Yang ditanya adalah banyaknya akar. Bukan akarnya apa aja ya, tapi banyaknya. Banyaknya itu berarti ada berapa biji nih akar rasionalnya atau pembuat 0 di polinom ini gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Caranya adalah karena di sini polinomnya berderajat 4, berarti nanti kita
paling banyak akan menemukan 4 akar rasional. Kemungkinannya ya paling banyak nih. Kenapa? Karena derajatnya 4. Bisa jadi 4-4-nya adalah akar rasional. Tapi belum tentu ya, belum tentu. Itu hitungan maksimalnya paling banyak. Nah, faktor-faktor itu dari mana? Kita temukan dari faktor-faktor bulat dari 2. Nah, berarti faktor-faktor bulat dari 2 itu siapa? 2 itu bisa berasal dari min 1 dikali min 2, ya kan? Atau 1 dikali 2. Nah, berarti ada 4 ya kemungkinannya ya, plus minus 1 atau plus minus 2. Nah, kita lanjutkan di sana. Berarti faktor-faktor bulat dari 2 itu adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Ada 4 kemungkinan. Nah, dari 4 kemungkinan ini kita coba satu-satu. Kita substitusi ke polinomnya yang sama dengan 0 ya, supaya dia merupakan faktornya. Nah, kita coba dari yang satu dulu, yang paling mudah ya. Kita substitusi ke fx-nya. Ini saya hapus, kita buka ke lembar berikutnya. Kita coba yang X sama dengan 1 dulu. X sama dengan 1 dulu, substitusi ke sana. Berarti kita dapat 1 pangkat 4, 1. 1 pangkat 2, 1. Berarti ini tetap min 3. Kemudian 2. Plus ya. Plus 2. 1 ditambah 2, 3. Dikurangi 3, 0. Nah, karena 0, kemudian kita hornerkan ya. Kita hornerkan dengan 1 nih. Nah, kita buat bagannya nih, cara Horner ya. X pangkat 4, koefisien 1. Nah, ini nanti hati-hati ya saat kalian ulangan nih, kalau ada jebakan-jebakan di sini kalian harus waspada. Ada jebakan nggak di sana? Nah, ini perhatikan. X pangkat 4 kan harusnya X pangkat 3. Nggak ada di soal, berarti 0 ya. Kemudian habis 0, kemudian X pangkat 2 ya, ada nih, min 3. Kemudian X pangkat 2, X pangkat 1 nih harusnya. Kok konstanta? Oke, berarti dia lengkap nih, 0. Kemudian konstantanya. Baru di sini pakai yang 1 tadi ya, yang kita sudah substitusi, hasilnya 0 tadi. Nah, kita hornerkan nih, 1 turun ke bawah. Kemudian dikali sama 1 yang di samping tadi X-nya ya. Tambahin 1, kemudian dikali sama 1, tambahin min 2 kali 1, min 2 tambah 0, min 2 kali 1, min 2. Nah, ini perhatikan. Ini 0 ya, ini dibuang nih. Ini adalah nilai F1-nya tadi. Sama dengan 0. Berarti ini adalah faktornya gitu ya. Kemudian hasil baginya siapa yang ini nih? Hasil baginya. Nah, saya tulis sebagai H1X ya. Karena ini pangkat 4, ini masih pangkat 3. Kita harus coba satu lagi ya supaya dia pangkat 2. H1X itu adalah X pangkat 3 plus plus X kuadrat min 2X min 2. Kemudian kita cari lagi faktor-faktor yang mungkin dari min 2 nih. Nah, faktor-faktor yang mungkin dari min 2 berarti masih sama ya. Plus minus 1 sama plus minus 2. Nah, dari sini kita coba lagi. Substitusi ke HX ya. Jangan ke fungsi asli ya. Ke sini. Lanjutin. Jangan ke fungsi asli. Nah, sekarang kita substitusikan. Misalnya kita pilih yang min 1 ya. Tadi kan 1 udah dicoba nih di sini. Di fx. Sekarang kita coba yang min 1. Kita masukkan ke H1x ya. Nah, ini perhatikan. Kemudian kita coba X min 1 itu substitusi ke H1X, jangan ke Fx. Kita dapat nilainya adalah min 1 pangkat 3 min 1. Kemudian min 1 pangkat 2 plus 1. Kemudian min 2 kali min 1 ya. Hati-hati tanda. Nanti kalian jadi keliru kalau nggak hati-hati. Nah, ini saling menghilangkan nih, min 1 plus 1 hilang. Plus 2, min 2 hilang, ya udah 0. Nah, kita dapat 0, berarti kita bisa langsung hornerkan karena dia faktor ya. Karena H X-nya adalah 0. Sekarang kita hornerkan. Nah, ini udah root ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 konstanta. Nah, kemudian ini di sini min 1. 1 ditambah 0, 1 kali min 1, min 1 ditambahin 1, 0 dikali min 1, 0 tambahin min 2 kali min 1, 2 tambahin 0 ya. Nah, ini adalah H min 1-nya, dia 0, berarti faktor nih. Nah, kemudian hasil baginya ini adalah H2X ya. Dia sudah pangkat 2 nih. Nah, kalau udah pangkat 2 kita langsung faktorkan aja nih. Disama dengankan 0 ya. Tuh.
Difaktorkan dapatnya adalah akar 2 sama min akar 2. Nah, dari sini kita cari nih X-nya. Jadi dapat X-nya adalah akar 2 sama min akar 2. Nah, faktor kita tadi yang pertama adalah X sama dengan 1 ya. Tadi yang disubstitusi ke fx-nya. Nah, ini namanya adalah akar. Nah, yang ini juga akar nih, karena pembuat 0 ya. Nah, kemudian ini juga akar nih. Nah, tadi pertanyaannya adalah banyaknya akar rasional. Nah, yang ini namanya apa? Yang ini. Ini bilangan apa sih? Jocelyn? Akar 2 sama min akar 2 itu bilangan rasional bukan ya? Saya kurang tahu, saya lupa yang Aduh. definisi rasional itu. Oke deh. Ocha? Masih ingat nggak? Akar 2 min akar 2 itu bilangan rasional atau bukan, Ocha? Saya juga kurang tahu, Bu. Saya lupa. Pak deh. Glenn, masih ingat nggak akar 2 sama min akar 2 itu bilangan apa ya? Rasional. Rasional bukan? Gini dulu deh. Irasional. Oke, betul Glenn. Ini adalah irasional. Nah, ini adalah akar-akar irasional. Kenapa? Nah, berarti kita harus paham nih bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa sih? Siapa yang ingat? Bilangan, saya tulis di sini ya. Bilangan rasional. Bilangan rasional itu pengertiannya apa sih? Apa ya? Siapa yang ingat bilangan rasional artinya apa? Libi? Bilangan rasional itu apa, Libi? Nggak tahu. Siapa yang ingat? Katrina mungkin ingat nggak bilangan rasional itu apa? Kalista. Kalista maksudnya. Bilangan rasional itu apa, Kalista? Sebentar, Bu. Kalau bilangan irasional tadi udah tahu ya ini ya, akar 2 contohnya tuh. Kalau lebih dari apa? Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Min 2 itu? 0. Min 1 itu rasional bukan? Yang ini rasional bukan yang ini? Ini rasional bukan? Rasional bukan ya? Min 1. Nah, tadi kan Kalista bilang tuh bilangan rasional itu yang lebih dari 0 kan? Itu bilangan asli namanya Kalista. Oke? Bilangan yang lebih besar dari 0 itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli itu apa sih yang mulai dari 1 nih? Dulu waktu kita mulai belajar menghitung, waktu kecil tuh belum sekolah tuh, kita mulai menghitung nih 1. Apelnya berapa, Dek? 1, 2. Nah, itu bilangan asli. Asli maksudnya kita dari kecil itu udah pakai tuh gitu. Bilangan asli mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sekarang kalau bilangan rasional itu apa ya, Nin? Kamu ingat nggak bilangan rasional itu apa? Ya, pokoknya dari negatif sama positif, tapi yang bulat gitu, Bu. Yang bulat? Bilangan pecahan itu rasional bukan? Sepertiga. Pokoknya selain akar sama, ya selain akar sama pangkat gitu. Kalau pangkat, 2 pangkat 2 berapa? Dia bulat, Nin. Oh iya, 4. berarti selain akar. Kalau yang pecahan, rasional bukan? Rasional. Rasional, oke. Ya, jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini iya. Bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B. Nah, bilangan 4 itu ya udah sih jadikan 8 per 2. Nah, bisa ya A per B ya. Atau 4 per 1 gitu. Jadi semua bilangan bulat itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B.
Nah, bilangan pecahan apalagi A per B gitu ya. Nah, bentuk akar bisa nggak dinyatakan dalam bentuk A per B? Nggak bisa, ya kan? Atau gini, cara gampangnya nih, kalau sepertiga itu adalah 0,333. Nah, ini perhatikan, angka di belakang koma itu berulang ya, angkanya berulang. Tapi kalau akar 2, coba nih kamu ambil kalkulator nih. Akar 2 itu 1, berapa nih? Berapa nih? 1,4142136 gitu. Nah, kan 1, 3. Ini di belakangnya ini angkanya beda semua, nggak berulang seperti sepertiga ya. Maka ini nggak bisa dinyatakan dalam A per B gitu. Oke, paham ya? Jadi diingat nih, kalau kalian ketemu kata-kata bilangan rasional itu apa? Pokoknya bilangan, semua bilangan bulat ya, atau bilangan pecahan. Nah, itu adalah masuk rasional. Nah, sekarang karena tadi yang ditanya di soal ini adalah berapa banyak akar rasionalnya, ya udah, akar rasionalnya adalah, nah, banyaknya akar rasional ini ketutupan. Banyaknya akar rasional adalah ada 2, yaitu min 1 sama 1 tadi ya, ini min 1 sama 1. Yang akar ini bukan. Nah, Bu, kalau kapan yang akar 2 sama min akar 2 masuk di jawabannya? Nah, kalau ditanya, nanti yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Nah, yang ditanya himpunan penyelesaiannya apa nih? Gitu ya. Nah, himpunan penyelesaian berarti semuanya ya, semua akarnya nih. Berarti kita tulis nih, di sini pakai himpunan ya. Kita urutkan nih dari min akar 2 dulu. Kemudian min 1, kemudian 1, kemudian akar 2. Nah, gitu. Nah. Atau nanti ditanya di soal, tentukan banyaknya akar real. Nah, kalau banyaknya akar real berapa, Samuel? 1 ya, Bu? 4, Samuel. Eh. Kenapa 4? Nah, bilangan real itu apa? Bilangan real itu apa? Pengertian bilangan real apa ya? Real itu apa, bahasa gampangnya apa sih real? Real itu apa artinya? Bu, kamu kalau ngomong itu yang real aja. Nah, real itu artinya apa berarti? Iya, bilangan asli kan, Bu? Bukan. Asli sama real beda lagi, Samuel. Asli tadi kan mulai dari 1 tuh, 1, 2. Minus itu udah nggak asli lagi, kan pinjem kalau bahasa dulu SD ya. Minus itu pinjem berarti ngutang gitu kan, ya nggak? Nggak asli lagi tuh. Beda sama real. Apa ya? Pengertian real. Siapa bisa bantu? Bentuk desimal bukan, Bu? Untuk desimal bukan. Yang nyata ya, Bu? Nyata, ya. Jadi benar Audrey. Jadi kayak gini, misalnya tadi saya bilang, bahwa kamu kalau cerita itu yang real aja. Nah, yang nyata gitu ya. Yang ada deh nyata, kelihatan. Nah, bilangan real itu semua bilangan yang ada di garis bilangan, itu real ya, nyata itu. Akar 2 ini berarti real, nyata. Ada akar 2 itu adalah, nah ini dari 1, di sini 2, akar 2 itu ada di sini 1,4, bla 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 gitu kan. Nyata. Tapi terus bilangan yang nggak nyata apa? Akar min 1. Akar min 1 coba deh ketik di kalkulator. Akar min 1. Error apa enggak nih kalkulatornya? Alisa coba. Akar min 1. Error?
Tulisannya I. Ya, imajiner. Ini adalah imajiner. I tulisannya. Nah, kita masih SMA, kita belum pakai imajiner. Nanti kalau kalian kuliah jurusan teknik, jurusan apa ya, nanti kalian mesti ada nih menjumpai bilangan imajiner. Imajiner itu berarti di dalam imajinasi aja untuk bantuan gitu, untuk jembatan aja. Kalau di kimia apa ya? Katalisator apa ya? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah akar real. Ya udah nih, akar 2 sama min akar 2 juga ikut bilangan real, bilangan nyata ya, yang ada di garis bilangan gitu. Maka dia adalah banyaknya akar real ada 4, seluruhnya kita hitung. Apakah paham penjelasannya? Jadi nanti kata tanyanya, pertanyaan di soal kalian harus jeli ya, yang ditanya apa nih, karena beda-beda nih. Kalau yang ditanya banyaknya akar rasional, ini jawabannya ada 2. Kalau apa saja akar rasionalnya, min 1 sama 1. Kalau himpunan penyelesaian, ya udah ini kalian data semua nih. Nah, banyaknya akar real, ada 4 semuanya. Nah, pokoknya kalian harus paham nih. Imajiner itu berarti yang di dalam akar itu bilangan negatif. Gitu, yang error kalkulatornya. Oke, paham ya? Saya mau nanya. Boleh, silakan. Itu tadi yang slide sebelumnya itu kan yang pas lagi Horner itu, saya bingung kenapa dia tiba-tiba langsung X pangkat 3. Padahal kayak awalnya. Oke, saya buka dulu ya ke ini ya. Oke. Oke, Katrina, kamu putus-putus. Kita kembali ke halaman sebelumnya ya. Nah, yang mana Katrina? Yang ini? Ini, Katrina? Katrina? Macet ya. Katrina, sudah dengar suara saya? Catherine. Nah. Catherine. Katrina. Hilang dia. Oke lah. Ini di kelas ini ada yang namanya Catherine juga ya. Saya tuh suka ketukar-tukar deh. Catherine ada ya? Mana Catherine? Katrina udah? Dengar? Katrina? Oh, oke. Udah. Yang ini? Iya, Bu. Ya, itu ada 4, oke. jadi saya bingung kenapa pangkat 3. Oke, nih. Yang pangkat 4 itu yang di sini, Katrina. Ini tadi kan kita udah Horner ini A0-nya nih. Jadi ini adalah sisanya udah nggak kepake ya. Ini A0, ini A1 nih. Yang ini A2, yang ini A3. Nah, A3 itu miliknya yang pangkat 3, oke? Jadi ini 1X pangkat 3. Paham, Katrina? Oh, paham. Oke, jadi dari hasil bagi ya. Oh, oke. Jadi hasil bagi itu yang kita bagi lagi, oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ibu, jadi ini tuh dihornerin sampai dapat X pangkat 2 gitu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita coba pakai bantuan GeoGebra ya. Siapa tahu nanti pertanyaan saya X pangkat 7 kan kalian repot ya, harus coba sampai berapa kali gitu kan. Lamaan, buang-buang waktu. Oke, nih silakan ditulis dulu nih soalnya, biar nanti saya pindah ke GeoGebra kalian bisa ini. Atau kalian sambil mencoba deh, semua mencoba ya. Silakan semua yang internetnya lancar, silakan kalian
cari GeoGebra kalian, dipanggil, kemudian ketikkan ini jangan sama dengan 0 tapi sama dengan kan fx gini. Nolnya diganti fx. Saya juga sambil panggil GeoGebra saya. X pangkat 4, saya tulis di sini dulu biar kelihatan. X pangkat 4 min 3x kuadrat. Plus 2. Kalian semua mencoba ya, supaya nanti pas ulangan kalian udah enak, udah lancar. Saya cari GeoGebra saya juga. Belum ada. GeoGebra. Oke. Nah, saya pindah ke, kalau pindah nanti ininya hilang. Sebentar ya, saya nggak pindah dulu. Nanti fungsinya hilang, nggak bisa diketik. Sama dengan X pangkat 4 min 3X pangkat 2 plus 2. Saya sudah ketikkan fungsinya, saya pindah ke sini. Nah, ini perhatikan. Sama ya, gambar grafiknya sama gambar kalian ya. Nah, ini kita zoom. Kita besarin seperti huruf W ya. Nah, jadi kalau kalian iseng lihat grafik-grafik GeoGebra ya, iseng pakai GeoGebra tuh ada yang nanti gambarnya kayak heart gitu ya. Itu fungsi grafik. Itu ada yang bentuknya kayak heart, bentuknya macam-macam. Coba deh nanti kalau pas ada waktu ya. Nah, perhatikan. Yang jadi akar-akarnya tadi yang mana sih? Faktor-faktornya. Nah, ini kalian pindah ke ini gambar ini, klik. Nah, kalian klik di poin. Nah, kemudian kalian klik nih, yang namanya akar atau faktor polinom itu adalah perpotongan fungsi kita sama sumbu X. Nah, berarti kalian klikkan persis di pertemuan antara kurva sama sumbu X. Nah, perhatikan, kalau kalian klik di sini ini komanya 0, Y-nya 0, berarti kalian benar. Titiknya itu letaknya udah benar. Nah, kemudian klikkan di sana juga. Apakah koma 0 benar nih, min 1,0. Kemudian ada lagi nih di sini. Koma 0, 1,0 benar. Nah, sekarang satu lagi di sana. Koma 0 udah benar. Nah, perhatikan nih. Tadi akar-akar kita adalah hilang. Nih. Ini berarti tadi yang min akar 2. Kemudian ini tadi min 1 ada ya. Kemudian ada 1, kemudian ada ini adalah yang akar 2 tadi. Nah, maka cara Hornernya nanti kalian harus buktikan, tunjukkan di dalam Hornernya. Nah, kalian buat Hornernya 2 kali ya tadi ya. Sekali itu pakai min 1, kemudian yang kedua pakai yang 1. Nah, jadi kalian letakkan angka-angkanya di sini. Pangkat 4 1, pangkat 3 nggak ada. Kemudian pangkat 2 min 3, pangkat 1 nggak ada. Kemudian konstantanya 2. Nah, ini ditambah nanti ya. Pakai min 1 dulu yang muncul pertama kali punya kalian. Ini berapa? Min 1. Jadi kalian nggak usah cari-cari manual ya. Oke, paham? Pakai bantuan GeoGebra biar cepat. Nah, kemudian ini kita Hornerkan. Ini min 1. Kemudian ini min 1. Kemudian 1. Ini min 2. Kemudian 2, 2, min 2. Nah, ini 0 ya. 0 ini kita buang. Nah, kemudian ini hasil baginya kita Hornerkan lagi nih pakai 1. Nah, lanjutin ya. Ini 1, kemudian 1, 0, 1. Di sini min 1. Kemudian sebentar. Ini 0 ya. 0, ini 0 dulu deh. Ini min 2. Kemudian ini min 2. Ditambah ya. 0. Nah, ini 0. Berarti ini faktor ya. Pokoknya di sini sisanya harus 0 nih, faktor. Nah, hasil baginya mana yang ini nih, HX-nya. Ini adalah HX. Nah, HX ini karena udah pangkat 2, maka kita tinggal faktorin biasa ya. Sama dengan X kuadrat min 2. Nah, ini yang kalian faktorkan tadi ya, yang muncul akar 2 sama min akar 2. Apakah paham pakai bantuan GeoGebra? Bu, saya mau tanya.
Boleh, Kalista apa? Tadi yang bagian intersect itu gimana caranya, Bu? Yang X aksis itu. Ini loh. Nih. Kalian klik. Ini saya undo ya. Nih, saya buang dulu deh semuanya. Delete. Ini saya buang. Ini saya buang. Ini saya buang. Caranya gini. Tadi pertama saat kita bikin fx ini kan kita di sini kan posisinya di move ini ya, ya nggak? Nah, kalau mau bikin titik di sini kita ke A ini, point A. Nah, point. Oke. Kursornya di sana. Nah, sekarang kita klik di perpotongan antara grafik kita yang hijau ini sama sumbu X ya, sumbu X ya. Nah, di sini tuh, 0 ya. Kalau 0 berarti titik kita letaknya udah benar. Kita kliknya nggak geser. Nah, ini apakah 0 benar? Berarti udah benar. Kemudian satu lagi di sini 0 benar. Satu lagi di sini 0 benar. Nah, berarti patokan kita adalah angka-angka yang ini di sini. Min 1,41, min 1, 1,41 itu adalah akar-akarnya nanti yang bakal jadi penyelesaiannya. Oke? Nah, kemudian kita tunjukkan dengan Horner. Ini nanti kalau soalnya soal apa? Soal uraian ya. Maka kalian tunjukkan nih dari yang bulat, angka bulat dulu ya yang kalian pakai nih. Min 1 sama 1 Horner kan nih. Kalau di sini sisanya 0 berarti kalian ngitungnya udah benar. Tapi kalau di sini kok nggak 0 nih, hitung lagi nih. Jangan-jangan ada yang keliru nih angkanya tadi saat ngali. Paham, Kalista? Paham, Bu. Satu lagi mau tanya, boleh itu apa? yang 1, 0, min 3, 0, 2 itu dari mana ya? Yang mana? 1, 0, min 3, 0, 2. Iya. Oke. Dari sini fungsinya yang mau kita hornerkan. Koefisien fungsinya. Kalista? Oke. Oke. Ya. Makasih, Bu. Yuk, ada lagi kah? Pertanyaan? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, tadi apa? kan faktor 2 ada 4 ya, Bu. Min 2, min 1, 2 sama 1. Kenapa yang dipakai min 1 ya, Bu? 1 sama min 1 dipakai semua nih. Kenapa nggak min 2 sama 2 aja, Bu? Oh, oke. Saat coba pertama, gunakan angka yang paling kecil. Paham? Yang terkecil di faktor kemungkinan faktor tadi ya. Jangan yang besar. Yang besar mah ngapain? Ngitungnya kan lebih capek. Ya nggak? Bener nggak? Tapi min 2 lebih kecil daripada min 1, Bu. Oh, nggak. Maksudnya angka-angka kecil. Angka-angka kecil ya. Oh, Jadi yang substitusinya gampang, oke? Jadi kayak misalnya nih, daripada kita substitusi min 2 kan lebih gampang kita substitusi 1 dulu ke sana gitu ya. Paham ya? Oke. Berarti yang dipakai selalu yang terkecil ya, Bu? Selalu yang terkecil yang dan bulat ya. Terkecil dan bulat. Angka kecil bukan maksudnya yang kecil dari urutan garis bilangan ya. Angka kecil itu misalnya 2 sama 1 itu lebih kecil 1 gitu. Supaya ngitungnya gampang, daripada 2 pangkat 4 kan mending 1 pangkat 4 gitu. Paham ya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi kah? Udah oke? Sampai di sini? Oke. Kalau sudah jelas kita kembali lagi ke materi kita tadi ya. Kita ke di sini. Ke PPT tadi ya. Kita lanjutin lagi. Ini tadi lembaran ini udah lewat. Nah, sekarang contoh. Oh, ini. Sekarang yang hasil kali dan jumlah akar-akar polinom ya, dengan memakai teorema Vieta. Di modul kalian ada ya teorema Vieta. Nah, nanti saya akan mengubah dikit supaya kalian lebih gampang menangkapnya ya. Nah, ini perhatikan. Kalau misalnya diketahui X1, X2, X3, X4, dan X mungkin ada banyak lagi nih tergantung polinomnya derajatnya berapa ya. Nah ini dari polinom, ini karena polinomnya pangkatnya N, maka saya sebutkan bahwa akar-akarnya itu juga sampai Xn gitu kan. Nah kalau di teorema Vieta kalian, itu di sini A-nya itu adalah AN ya. Kemudian B itu adalah AN-1 ya. AN-1. Nah, saya pakai AB
C kayak waktu di pangkat 2 ya. Nah, kalau waktu di kelas 10 itu kan kalian diketahui persamaan kuadrat ini hanya kecil nih kalau persamaan kuadrat waktu kelas 10 ya. Plus BX plus C sama dengan 0. Oke. Nah, misalnya X1 dan X2 adalah akar-akarnya. Nih, X1 dan X2 adalah akar-akarnya nih. Nah, kemudian tentukanlah nilai X1 ditambah X2 sama dengan berapa. Ada yang masih ingat nih rumusnya apa? Ada rumusnya ya? Ya enggak? Nggak usah difaktorkan ya kalau nanti persamaannya bisa difaktorin. Kalau nggak bisa, nah, ada yang ingat X1 tambah X2 rumusnya apa ya? Hana ingat mungkin? Iya, Bu. Kalau di persamaan kuadrat nih, waktu kelas 10 ya. Nah, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Hitunglah X1 tambah X2. Rumusnya apa? Ingat nggak? Maaf, Bu, saya lupa. Oke deh. Yang ingat siapa ya? Catherine mungkin? Catherine Perwira. Apa Cat? Ingat nggak? X1 tambah X2. Iya, kenapa saya, Bu? Ya. Kalian sih ini sekelas namanya mirip-mirip semua jadi bingung manggilnya. Sekarang beneran kamu, Catherine. X1 tambah X2 rumusnya apa, Kat? Kamu ingat nggak? Waktu kelas 1, 10. X1 tambah X2 ya, Bu? Rumusnya apa? Saya lupa, Bu. Itu materi kelas 10 ya, Bu? Ya, kelas 10. Waktu di persamaan kuadrat, Kat. Persamaan. Oh, itu bukan sih, Bu, yang B pangkat 2 min 4 AC? Iya, bukan sih, Bu? Bukan. Yang ini loh, min B per A loh, Kat. Oh, rumus ABC ya, Bu? Bukan sih. Bukan. Rumus ini namanya teorema Theta kalau sekarang nih. Nah, terus yang perkaliannya apa, Kat? Oh, min B per A ya. Oh, yang perkalian itu bukan sih, Bu? Yang C per A. Ya, betul sekali. Ini C per A. Nah, jadi diingat ya, nanti di teorema Theta itu sebenarnya nyambung ke sana nih. Nyambung ya, cuman ini nanti akar-akarnya lebih banyak. Kalau ini kan akarnya cuma 2 nih, jadi adanya cuman penjumlahan 2 akarnya sama perkalian 2 akarnya doang nih, min B per A sama C per A. Nah, sekarang kalau kalian lihat di modul kalian, itu saya memakai yang di rangkumannya itu adalah AN-1 per AN gitu ya. Nah, ini saya ubah pakai ABC aja biar kalian nyambung. Ingat lagi waktu kelas 10. Nah, perhatikan. Berarti dari sini berlaku penjumlahan dari akar-akarnya, berarti kalau akar-akarnya ini kita jumlahin semua nih, ya udah dia min B per A, sama ya. Sama nih rumusnya. Nah, kemudian yang C per A yang apa? Berarti yang perkalian dua-dua akarnya. Nah, perkalian dua-dua akarnya itu maksudnya yang apa? Nah, ini adalah X1 kali X2 ditambah, karena akarnya nggak cuma X1, X2 ya, ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 ditambah, nah masih banyak lagi, ada X1 kali X4 ya, dan seterusnya nih, dan seterusnya. Nah, ada banyak lagi. Nah, ini adalah perkalian dua-dua akarnya, saya sebutin kayak gitu. Rumusnya adalah C per A sama dengan yang persamaan kuadrat ini ya. Ini kan karena akarnya cuma ada 2, ya udah cuma adanya X1 kali X2 doang gitu. Nah, nanti karena akarnya lebih banyak dari 2, berarti nanti ada perkalian 3 akarnya nih. Perkalian 3 akarnya berarti lanjutannya. Nah, ini tadi kan ini
min B per A itu adalah penjumlahan dari semua akar-akarnya. Kemudian C per A itu adalah perkalian dua-dua akarnya. Kalau perkalian tiga-tiganya adalah min ya. Jadi selalu selang-seling ya, min plus min gitu. Plus. Nah, berikutnya adalah yang perkalian 4 akarnya, berarti yang plus E per A. Nah, ini perkalian 4. Bu, nanti kalau muncul ada 5 gimana, Bu? Ya udah, ini pasti ada F nanti min F per A gitu ya. Paham? Teorema Vieta maksudnya? Anin masih geleng-geleng, Nin. Kalau yang ini jelas, Nin, yang persamaan kuadrat waktu kelas 10. Yang di sebelah kanan ini. Kayak kalau misalnya akarnya 5 berarti cuma minus F per A gitu. Betul sekali. Oh, oke. Kalau yang ditanya perkalian dari 5 akarnya. Nah, itu berarti X1 kali X2 kali X3 kali X4 kali X5. Kemudian X1 kali X2 kali X3 kali X4 kali X6. Kemudian pokoknya 5 gitu ya. Itu pasti min F per A gitu. Pokoknya selang-seling ya. Pertama dari min ini pokoknya kalau nggak ada perkaliannya berarti dia B sama A nih yang terdekat ya. Yang nggak berselang sama sekali itu berarti penjumlahan dari semua akarnya. Tapi kalau udah C kan kelokap 1 ya. Ini berarti perkalian dua-dua akarnya nih. Dia plus ya. Kemudian ini min lagi nih kalau kelokap 2 ya nih, berarti ya nih. Berarti ini udah perkalian 3 akarnya nih gitu. Min ya. Kemudian yang ini plus nih, dia kelokap 4 nih gitu ya. Nah, berarti perkalian 4 dan seterusnya. Paham ya teorema Vieta ya? Jadi nanti tinggal urutin aja bentuknya. Nah, pembuktian rumus ini bagaimana, Bu? Rumusnya ini dari mana sih sebenarnya? Ini di modul ada ya. Saya sudah jabarkan penjelasannya. Jadi rumus itu berasal dari mana. Oke, sekarang kita ke contoh soal supaya kalian lebih jelas lagi pemakaiannya ya. Nah, ini perhatikan. Salah satu akar persamaan X pangkat 3 polinom ini ya adalah min 2. Bu, saya izin ke toilet sebentar ya, Bu. Maaf. Boleh, Katrina. Kemudian yang ditanya adalah jumlah akar-akar persamaan tersebut adalah. Nah, ini yang ditanya berarti X1 tambah X2 tambah X3 ya. Karena di sini pangkat 3 nih. Oke, paham ya? Nah, berarti penyelesaiannya adalah jawab. Karena min 2 adalah akar, salah satu akarnya, berarti min 2 itu penyelesaian dari polinom ini, substitusi aja ke sana, nanti ketemu nilai P gitu ya. Nah, ini nih, min 2 adalah memenuhi persamaan tersebut. Kita substitusi aja, sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti dari sini kita dapat nilai P-nya. Nah, P-nya ternyata 3 nih. Kemudian P ini kita kembalikan lagi ke polinomnya ya. Kita masukkan ke polinomnya. Nah, kita dapat polinomnya adalah yang ini nih. Nah, baru kita bisa menjawab jumlah dari akar-akar persamaan tersebut adalah, nah ini X1 tambah X2 tambah X3, karena dia derajatnya 3. Rumusnya adalah min B per A, karena bukan perkalian dari 22 atau 33 atau 44, dia hanya penjumlahannya, langsung aja min B per A. B-nya berapa? 3 nih, berarti min 3 per 1. A-nya 1 kan? Min 3 deh. Paham ya cara pakai rumusnya? Oke. Niko jelas ya, Nik? Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya contoh berikutnya ya. Ini saya hapus dulu. Contoh berikutnya. Nah, ini. Akar-akar persamaan X pangkat 3 min 4X kuadrat plus X min 4 sama dengan 0, itu adalah X1, X2, dan X3. Perhatikan. Kalau dia polinomnya derajat 3, pasti akarnya hanya 3. Yang ditanya hitunglah nilai ini. Nah, gimana nih caranya? Ini apakah pakai rumus Vieta tadi, Michael? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ya, apakah dia contoh yang soal ini memakai rumus yang teorema Vieta tadi? Memakai yang min B per A, C per A itu enggak?
Pakai yang tadi itu ya Bu, yang kayak X1 tambah X2 gitu ya Bu? Ya, nah sekarang rumus itu bisa langsung dipakai nggak? Benar, itu teorema Veta Enggak bisa dipakai. langsung Bu. Nggak bisa langsung, berarti kita harus cari apanya dulu. Ini harus Cari X1 plus X2-nya dulu Bu. X1 plus X2. Diapain? X1 plus X2 diapain? Nah, ini. Dibagi atau difaktorin dulu gitu Bu. Difaktorin. Kalau bentuk yang ini difaktorin bisa nggak nih? Beda semua soalnya nih, Michael. Oh, Nggak belum bisa ya? bisa sih Bu. Nah, Bisa. berarti nggak bisa nih, Michael. Berarti kita pakai ini nih. Misalnya kalian nanti dikasih soal kayak gini nih. X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 5 nih. Sama dengan 0 ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah hitunglah nilai X1, saya bikin yang mirip, tapi dia pangkat 2 nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan berapa? Nah, kalau soal yang ini, sederhana ini dulu, nih sebelum ke soal yang pangkat 3 ya. Ini caranya gimana nih menyelesaikan soal yang ini? Yang ini ya Bu, yang X1 sama X2-nya ya Bu. Cari X1 dan X2 pakai apa? Itu Bu, yang X1-nya 1 bukan Bu? X1 bukan dong. Ini kan nggak bisa difaktorin nih. Ya nggak? Benar nggak, Michael? Ya kan? Oh iya Bu, kayak gini sih Bu, yang kayak upper C gitu Bu. Upper C itu apa tuh? Rumus apa itu? Oke, saya bantu ya. Jadi, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kita nggak punya nih rumusnya gitu kan. Langsung mau dipakai teorema Veta-nya nggak bisa karena dia punya kuadrat ya. Ini loh biang keroknya itu kuadrat ini loh. Bikin nggak bisa dipakai rumusnya. Berarti kita harus otak-atik dulu. Caranya gimana? Kita harus menjabarkan X1 ditambah X2 kuadrat. Ini kita jabarin dulu. Nah, kita berusaha dapetin X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu dari bentuk ini. Nah, coba Michael, kalau X1 tambah X2 dikuadratin hasilnya apa, Mike? Hasilnya X1 kuadrat plus X2 kuadrat Bu. Ada yang ketinggalan, Mike. Apa? Yang ketinggalan apa, Mike? Ditambah ya Bu. Ditambah apa? X2 kuadrat. Ditambah ini X3 ya Bu. Nggak ada X3-nya nih, cuma X1 sama X2. Michael. Kamu konsentrasi di sini dulu nih, Mike. X1 tambah X2 dikuadratin. Kamu jabarin, Mike. X1 kuadrat plus X2 kuadrat benar, kurang apa? Nih masih kurang, Mike. Kurang apa? Kamu buka, Mike. X1 tambah X2 kali X1 tambah X2 gitu. Kali pelangi, Mike. Oke? 2X1 X2 Ya, Bu. jangan ketinggalan ya. Ini kasihan nih ditinggal. 2X1 kali X2. Aduh, 2-nya kelihatan nggak di sini ya? Oke deh. Kelihatan ya? Nah, sekarang Mike dari sini kita udah punya nih. Dapat nih. Oke. Nah, ini adalah yang ditanya. Berarti apa yang harus dilakukan, Mike?
X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan apa, Michael? Sama dengan apa? Itu kamu tinggal otak-atik dari yang tadi kamu jabarin tadi lah. Oh, ini ya Bu, minus 2x1, x2 ya Bu. Ya, ini pindah ke sini ya. Ya udah, kita punya nih X1 ditambah X2 kuadrat dulu ya. Nah, masih harus dikurangi. Jadi kalian nanti jangan semena-mena ya, jangan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 kuadrat, Bu. Enggak ya. Karena ada ini loh, ini pindah ruas dulu ke sini. Nah, berarti min 2x1 kali x2. Nah, sekarang baru teorema vetanya bisa dipakai ya. Oke. 2. Nah, baru kalian masukkan nih. Ini adalah min B per A. Masukkan aja min B per A. Gitu. Dari soalnya ya. Kemudian dikuadratin, jangan lupa. Dikurangi 2 kali. Ini perkalian dari dua-dua akarnya, C per A. Nah, begitu. Paham caranya? Ya udah tinggal masukkan nih. B per A. Min 2 per 1. 2 kuadrat. Ya kan? Kemudian 2 kali C per A. C per A. Berarti min 5. Min 2 kali min 5. Ya kan? Kali min 5. Nah. Ya udah berarti 10 tambah 4 ya? 14 nih. Benar nggak? 14. Apakah jelas dari sini? Itu yang kiri itu apa ya Bu? Yang mana? Yang sama dengan minus 2 kali minus X1, 5. X2. Oh, ini nih. Minus 2-nya dari Yang sini bawahnya nih. tuh Bu, yang bawahnya. Ya, Yang di atas ya. 14. Yang ini C per A. C per A, C-nya kan min 5 tuh. Iya Bu. Nah, min 5 per 1. Nah, berarti ini jadi min 5. Oke? Nah, itu ada yang tulisannya kurang jelas tuh Bu, yang di sebelahnya minus 2 itu apa ya Bu? Min Yang di 5 ini. atasnya enggak, yang di atasnya tuh Bu, yang di atas 14. Ini. Yang bawahnya ini. tuh Bu. Ya, Ini. itu kiri. Ya, kiri Bu, Ini. kiri. Oh, ini 2 pangkat 2. Oke Bu. Karena dari sini min B per A ya. Min B per A berarti min 2 per 1. 2 per 2. Pangkat 2. Paham? Paham Bu. Oke, nah sekarang kalau yang kita dapetin adalah pangkat Bu, sorry Bu. 3. Saya Ya apa? tadi nge-skip Bu. Itu dapat Ibu Boleh, dapat boleh, persamaannya yuk. di mana ya Bu? Yang mana? Di? Persamaannya X2 min X min 2X min 5 itu dapat dari mana sih Bu? Saya nge-skip tadi Bu. Oh, ini Iya, kalau misalnya nanti dapat polinomnya pangkat 2, kita mengingat waktu kelas 10. Oke, Ardi? Mengingat kalau apa Bu tadi? Mengingat waktu kelas 10 kan kalian pernah mengerjakan soal seperti ini kan? Oh iya. Ya. Nah, ini nyambung. Sekarang polinomnya derajatnya 3. Nah, berarti ini sama ya, modelnya setipe. Cuman di sini ada X3 nih. X1, X2, X3. Berarti kalau yang derajatnya 3, ini kita harus jabarin apa dulu nih kira-kira? Cindy? Jabarin apa Cindy kalau polinomnya pangkat 3 bukan pangkat 2? Kalau polinomnya pangkat apa? Bentar, Bu. Gini Cindy, biar kamu ini sembari mengingat nih. Kalau polinomnya pangkat 2 nih, polinomnya pangkat 2, maka kalau yang ditanya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, kan penyelesaiannya cuma 2 ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, maka kita harus jabarin ini dulu nih, Cindy. Nah, kalau polinomnya pangkat 3, yang ditanya seperti ini, berarti kita jabarin apa dulu, Cindy? Maksudnya jadi pangkat 3 gitu, Bu? Ya, kok pangkat 3? Bukan pangkat 3, ini pangkat 2 di sini yang ditanya. Apa, Cindy? Katrina hilang ya?
Katrina? Katrina hilang. Cindy udah ketemu? Apa yang kita jabarkan? Pas Cindy. Min B pakai A, Bu, maksud. Bukan. Ini loh. Nih, kalau yang pangkat 2 tadi, kalau yang ditanya X1 kuadrat plus X2 kuadrat, kita cari rumusnya pakai yang X1 plus X2 dikuadratin dulu nih. Kita jabarin dulu. Cari rumusnya dulu. Cindy, paham? Nah, kalau yang di sini kita juga nggak bisa langsung pakai rumus teorema Vietanya. Kita harus cari rumus dulu. Nah, cara cari rumusnya bermula dari jabarin apa? Apa, Cindy? Anin boleh bantu Cindy. Kita jabarin apa? X1 plus X3. Terus dipangkatin dulu, Bu. Oh, tiga-tiganya. Oke, Nin. Maksudnya Jadi X1 plus X2 plus X3 dipangkatin dulu. Ya, betul. Tiga-tiganya ya. Nah, ini kita berawal dari sini. Yuk, semuanya menjabarkan yang X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat ya. Hasilnya apa coba? Kita ke sini ya. Bentar. Kita pindah ke whiteboard. Kita mau menjabarkan tadi X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratin. Dikuadratin. Nah, kita mau cari rumus ya, karena rumusnya belum ada. Biar kalian terbiasa cari rumus juga. Nggak cuma pakai rumus ya. Jadi bisa cari rumus. Paul udah? Hasilnya apa nih, Paul? Dijabarin. X1 kuadrat Terus tambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat ditambah 2X1 X2. 2 ya? Oke. Ada 2 ya? Apa tadi? 2X1 X2. Oke, 2X1 X2 terus ditambah 2X1 X3. Oke, ada 2 juga X1 X3 ditambah 2X2 X3. Oke. X2 X3. Nah, sekarang Paul, supaya kamu dapat yang ditanya tadi, berarti siapa yang pindah ruas? Ini ya yang ditanya ya. Oke, yang ini yang pindah ruas. Ini pindah ruas. Nah, berarti kita dapat nih X1 dikuadratin ditambah sama X2 kuadrat ditambah sama X3 kuadrat. Ini 3 ya. Itu sama dengan, berarti yang ini nih, X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratin, dikurangi. 2-nya difaktorin ya, karena sama-sama punya 2 nih. Ada 2, di sini juga ada 2, di sini juga ada 2. Maka 2-nya kita faktorkan. Nah, di sini adalah perkalian antara dua-dua akarnya ya. X1 kali X2, kemudian di sini plus X1 kali X3. Prosesnya paham ya, buat dapat rumusnya ya. Nah, nanti kalau kalian dapat soal lain nih harus mencari rumus, kalian ngerti triknya. Oh, harus cari jabarin apa dulu gitu ya.
Nah, yang ini adalah, ini rumusnya min B per A kan, penjumlahan dari 3 akarnya. Min B per A nih, dikuadratin. Kemudian dikurangi 2 kali. Nah, ini perhatikan, ini perkalian 2 akarnya, berarti yang C per A ya. C per A. Ya udah tinggal masukkan angka-angkanya tadi dari polinomnya kan udah ada. Tinggal dimasukkan. Paham ya caranya? Oke, kita kembali lagi ke PPT kita tadi. Nah, ini jawab. Kita cari X1 tambah X2 kali. Tambah X3, kemudian perkalian 2 akarnya, perkalian 3 akarnya ini nggak kepake sebenarnya. Nah, kemudian kita tadi udah punya rumusnya nih, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat, rumusnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 kuadrat minus 2 kali X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Nah, ini kita substitusi angkanya. Tadi ini adalah penjumlahan akarnya 4, berarti 4 kuadrat ya, 16. Dikurangi, ini adalah 1 kali 2, berarti kurangi 2, 14 deh. Jadi, nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat adalah 14. Jangan kejebak ya. Ini biasanya nanti kalau soalnya PG ada jawaban 16 nih. Jadi, ini nggak sama. Kalau ini saya tutup nih, segini doang, ini nggak sama. Oke, harus munculkan min 2 kali. Jelas ya contoh soal ini? Oke, kita sekarang pindah ke modul kita lagi. Modulnya mana? Belum buka modul kayaknya. Kita cari soal di modul yang belum kebahas. Siapa tahu ada yang tertinggal. Modul. Oke, nih teorema Veta tadi ya. Nih. Kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini perhatikan ini nih ya. Nah, perhatikan nanti kalau ada soal mengatakan jika X2 adalah lawan dari X1. Nah, ini lawan itu artinya minusnya ya. Ini berarti X2 itu adalah min X1. Jadi bahasa-bahasa seperti ini kalian harus paham. Kalau misalnya nanti saya tuliskan soalnya adalah akar salah satu akarnya kebalikan dari akar yang lain. Nah, misalnya saya tuliskan seperti itu di soal. Ini artinya apa? Salah satu akarnya adalah kebalikan dari akar yang lain. Ini maksudnya apa? Kirana? Iya, Bu. Berarti X2 sama dengan? Min X1. No, itu lawan. Min, itu lawan. Nih. Kalau berkebalikan? X1. Kebalikan. 1 per. Nah, betul. Kebalikan itu berarti menjadi sepernya ya. Nah, ini X1. X2 adalah seper dari X1. X1 dibalik. Jadi kalau misalnya diketahui X1-nya itu sama dengan 2/3 nih. Nah, ini X1 ya. Nah, kalau akarnya berkebalikan berarti X2-nya berapa? Kirana? 6 ya. Kok 6? Benar-benar 1 per 2/3. Ya, jadinya 3/2. 2 balik aja. Ya. Kan Iya. berkebalikan. Oke ya. Cara cepatnya gitu. Berkebalikan balik aja gitu. Kalau 2 ya 1/2 karena 2 itu kan 2/1 ya. Balik aja jadi 1/2. Paham ya? Oke. Paham. Ya. Sip. Nanti kalau misalnya salah satu akarnya adalah 2 kali akar yang lain, berarti X2 adalah 2 kali X1 gitu ya. Salah satu akarnya adalah 5 kurangnya dari akar yang lain, berarti 5 kurangnya dari akar yang lain. Nah, itu bahasa-bahasa itu yang harus kalian kuasai ya nanti ya.
Apa artinya kalau 5 kurangnya dari akar yang lain? Salah satu akarnya 5 kurangnya dari akar yang lain. Apa artinya nih? Artinya apa nih? Kok kelihatan ya? Salah satu akarnya 5 adalah 5 kurangnya dari akar yang lain. Berarti apa nih? Terjemahannya apa? Gabriel, ayo terjemahkan. Maksudnya apa ini? Kalimat saya. Berarti X2 itu sama dengan? Berarti salah satu akarnya 5 kurang dari akar yang salah satu. Berarti X1 min 5 bukan? X1 min 5. Betul. Jadi pahami ya, jangan kebalik tanda ya. Oke. Oke, berarti sekarang kita lihat soal, ya kita udah selesai nih, habis. Kita lihat soal, ini saya hapus. Kita lihat ke soal. Nah ini nih. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah ini sama ya, kayak tadi ya. Himpunan penyelesaian berarti carilah faktor-faktornya, kemudian sampai dapat akarnya ya. Akar itu kalau faktor itu kalian sama dengan kan 0 masing-masing, kalian ketemu X-nya, nilai X-nya. Oke, sekarang kita ke nomor 2 deh. Nih, yang angka konstantanya gede. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 5. Nah ini pangkat 5, berarti kemungkinannya adalah yang paling banyak ada 5 akar ya. Oke, saya minta tolong, Nin kamu catetin soalnya dulu. Kamu ada modul kok ya Nin ya. Kamu lihat soal di latihan soal uraian nih, halamannya beda pasti ini kan e-book. Yang ini ya nomor 2 ya. Saya mau ke GeoGebra, kita mau lihat. Sudah Nin? Ketemu soalnya? Yang konstantanya 128. Ya, Udah? udah. Oke. Kita ke GeoGebra lagi ya. Nah, supaya kalian mahir pakai GeoGebra, biar nggak ngerjain soal pakai emosi ya. Nanti tambah salah-salah nanti. Nah, nih saya ajarin biar kalian. Fx sama dengan, pokoknya nolnya itu jadikan Fx ya. Tadi X pangkat 5 ya, Nin ya. Iya, Bu. Terus apa Nin? Tambah 7X pangkat 4. 7X pangkat 4, terus? Minus 18X pangkat 3. X pangkat, pangkat 3 ya. Oke, terus? Minus 72X pangkat 2. 72X pangkat 2, terus? Tambah 80X. 80X, terus? Tambah 128. 28. Oke, enter. Nah, ini kan tenggelam nih ya. Ini kalian geser nih supaya fungsinya kelihatan. Nah, fungsinya kelihatan. Kemudian ini kalau A, kalian ganti ke move ini dulu. Nah, kemudian kalian geser. Grafiknya ini kalian geser. Oh, nggak mau geser. Oh, nih perhatikan. Nah, grafik kita fx itu yang warna merah. Oke. Nah, tadi yang saya bilang, akar itu adalah perpotongan kurva kita dengan sumbu X ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan nih, karena di sini pangkatnya 5, berarti kemungkinan akarnya ada 5 ya. Kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kemungkinan paling banyak. Tidak selalu ya, karena bisa jadi nanti dia akarnya, rasional realnya cuma ada 3 misalnya, bisa jadi ya. Nah, sekarang kita pindah ke A ini, poin. Nah, kita cek nih angkanya berapa ya, biar nggak coba satu-satu. Nah, ini min 8,0, berarti udah bener ya, komanya 0 tuh. Titiknya udah bener. Yang berikutnya, min 2, komanya 0. Ini yang penting komanya 0. Y-nya ya, udah benar berarti. Ini komanya 0 benar. Kemudian ini lagi, komanya 0 benar. Kemudian lagi, komanya 0 benar. Oke, nah sekarang kita punya nih
Akar-akarnya sebenarnya kita udah dapat nih, min 8, kemudian ini koma pecahan ya. Ini min 1, 2 sama ini. Nah, kemudian kita tinggal hornerkan nih. Kita hornerkan, saya pakai warna biru. Sini aja ya. Berarti hornernya berapa kali itu? 3 kali ya. Min 8, min 1 sama 2. Nah, ini min 8 dulu. Pangkat 5 berarti panjang ya. Oke, kemudian pangkat 4 segini deh. Oke, kepanjangan tapi nggak apa-apa lah. Oke, nah kemudian angka-angkanya kita masukkan nih. Koefisien X pangkat 5, 1. Pangkat 4, 7. Kemudian pangkat 3, min 18. Kemudian lagi, min 72. Kemudian lagi 80. Kemudian lagi 128. Nah, ini nanti ditambah. Oke, pertama yang kita pakai min 8 nih yang muncul di GeoGebra kita ya. 1 min 8 min 1 8 min 10 ya. Min 10. Kemudian 80 ya, benar ya? 80 8 min 64 ya. Benar nggak? Kalau saya salah hitung di ini ya. 80 dikurangi 64 berapa ya, Gabriel? Aduh, sebentar. 16 bukan? 16, Bu. 16. Oke. 16 kali min 8? Min 108, betul? Benar, Gabriel. Min 8 kali 16. Sekali lagi, Bu. Sebentar. 128. Kalkulator aja. Oke, 128. Nah, ini 0 berarti hitungan kita benar ya. Ini 0, ini dibuang kalau udah dapat 0. Nah, sekarang ini hasil baginya kita hornerkan lagi pakai yang bulat ya. Nih, min 1. Yang pecahan nanti belakangan kita faktorin gitu ya. 1, min 1, min 2, 2, min 8, 8, 16. Min 16. 0 lagi ya. Min 16. 0 lagi. Habis. Oke, buang. Kemudian ini dihornerin lagi pakai yang 2. Nah, 1, 2, 0, 0, min 8, min 16. Nah, 0. Habis. Nah, sekarang kita memfaktorkan yang belakang tuh, yang terakhir ya, HX-nya tuh. Terakhir sendiri HX-nya adalah X pangkat 2 ya. X pangkat 2 min 8. Michael faktorin, Michael. Apa nih faktornya? X min 4, ya kan Bu? X min 4, X plus 2. Bukan. Kan X-nya nggak ada nih, Mike. Jadi harus kembar, Michael. Kalau di sini kan X kuadrat, kemudian kan biasanya ada BX ya. Di sini nggak ada BX-nya tuh. Berarti kita cari akar kembarnya dari 8 berapa? Dikali ketemu 8, tapi harus kembar angkanya. 1 min 1 plus pasti. 2 akar 2 bukan, Bu? Ya, betul sekali. 2 akar 2. Atau akar 8 ya. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Nah, ini berarti min 2 akar 2 nih. Yang ini berarti plus 2 akar 2. Nah, yang ditanya himpunan penyelesaian. Jadi kita pakai titik 3 itu udah jadi ya. HP bacanya jadi kalau di matematika titik 3 ya. HP sama dengan, nah, urutkan dari yang terkecil, min 2 akar 2. Kemudian, salah, min 8 dulu ya. Min 8 nih nyempil di sini, daripada saya ngapus. Min 8, min 2 akar 2, kemudian min 1, kemudian 2 ya. 2, kemudian yang 2 akar 2. Apakah jelas caranya? Oke, Paul jelas ya?
Lumayan jelas, Bu. Oke, Libi? Bi? Ibu. Paham ya? Halo, Oke. Paham ya? Iya, Bu, udah lumayan. Oke, Karina? Oke, manggu. Siapa yang belum jelas? Jericho udah paham belum? Yudi? Joseph? Dik? Saya sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Bisa, Bu. Zevanya udah? Udah main, Bu. Oke. BV? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Vincent? Fanny? Kegan? Aman, Bu. Aman. Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Oke, Katrina, jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau udah jelas, ini saya pindah ke modul lagi ya. Nanti biasakan kalian terbiasa pakai GeoGebra supaya ada alat bantunya kan jadi bahagia ya. Kalau ngerjain ya, langsung ketemu, yakin itu kan bahagia. Nomor 3, silakan dicoba juga ya, caranya sama nih. Nanti nolnya itu kalian jadikan, nah kalau Y gimana Bu masukinnya? Jadikan FY ya. Nah, ikuti variabelnya apa. Kalau X ya FX. Nanti kemudian dihornerkan ya, kalau yang udah ketemu nol yang bulat-bulat aja, yang pecahan nanti saat memfaktorkan pasti akan ketemu. Gitu. Nah sekarang kita lihat ke soal, aduh kurang 4 menit lagi nggak cukup deh. Oh ini nih, 4 dulu ya. Berarti minggu depan kita akan membahas yang soal ini, silakan kalian coba ya nanti. Kemudian nah saya fokuskan di soal cerita nih, ada soal ceritanya. Sebenarnya gampang sih, cuman diceritain aja ya. Nah yang nomor 4 dulu deh. Nomor 4. Caranya gimana ya? Yang A dulu deh. Kalau ketemu bentuk seperti itu, kira-kira kita harus ngapain dulu nih, Daniel? Kita harus ngapain dulu, Dan? Maurel kelempar. Maurel udah di dalam ya? Maurel? Iya, Bu. Oh, oke. Ini tapi ada satu yang kelempar, siapa nih? Boleh, Audrey, nanya apa? Bu, saya putus-putus kayak Bu. Oh, enggak. Dengeran, Dre. Ya yang tadi Bu, Horner itu berarti kita ngambil angkanya yang bulat dulu aja ya Bu, kalau buat Horner. Betul. Iya, betul. Tapi yang pasti dari GeoGebra ini ya, Audrey. Jadi pastikan, pastikan yang nilai Y-nya itu 0 itu berarti udah benar titiknya. Jadi kalau misalnya nih nanti kalau misalnya nih kalian bikin ya, misalnya saat klik titik itu di sini nih misalnya, kliknya titik itu nggak pas. Nih, mana ya? Kok nggak mau? Belum ya? Oke, misalnya kita klik di sini nih. Kok nggak mau? Oke ya, titik E saya hapus dulu ya. Titik E saya hapus dulu nih. Nah, kita geser dulu. Fungsinya nggak kelihatan, kita geser dulu. Nih, titik E kan hilang tuh ya. Nah, misalnya titik E itu saya bikinnya itu ngekliknya nggak pas. Misalnya saya klik di sini nih. Nah, tuh perhatikan. 2,83 tapi kok di sini minus 0,1. Berarti saya belum pas nih gitu ya. Dipasin dulu ya. Digeser dulu. Ini dipindah ke cara gesernya adalah ini move. Move. Kemudian titiknya diklik, kemudian dipasin yang 0. Nah, belum pas lagi. Geser lagi pokoknya sampai 0 nih. Nah, ini 0. Nah, geser lagi. Susah ya? Ngepasin ya? Katrina kelempar-lempar. Nah, geser lagi. Pokoknya usahakan
dia 0 Y-nya ya. Pokoknya bikin pertama itu yang benar. Nah, sekarang udah 0. Nah, ini baru benar X-nya. Oh, Dre gitu ya. Cari yang bulat dulu ya, Dre ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Sekarang kita kembali lagi yang modul kita tadi. Nah, yang ini kita harus ngitung apa dulu nih yang A? Apa nih? Daniel. Udah jam 11 ya. Siapa yang tahu nih nomor A diapain dulu nih? Kalau ketemu pecahan seperti ini diapain? Disamain penyebut ya, Bu. Ya, samain penyebutnya dulu. Penyebutnya apa nih? Alfa, beta, terus gamma ya. Alfa, beta, gamma aja, jangan dikali semuanya ya. Jangan alfa kuadrat, beta kuadrat, jangan. Ya udah tinggal pembilangnya apa, kemudian teorema vetanya dipakai. Yang ini rumus yang tadi ya. Oke, saya cepetin. Karena udah jam 11, saya stop ya.